Bab 71 100 juta koin bintang biru. Li Yuan, wanita elegan berpakaian hitam itu tidak memperhatikan Presiden Li dan menatap langsung ke Li Yuan, apakah kamu benar-benar menandatangani kontrak? Ya, Li Yuan mengangguk. Kamu masih muda, jangan tertipu oleh orang bermarga Li ini. Wanita berpakaian hitam itu tersenyum, orang tua ini mungkin tersenyum ramah, tetapi dia sangat kejam dalam pertempuran. Apakah kamu tertarik untuk datang ke Universitas Seni Bela Diri Laut Timur? Bahkan jika kamu sudah menandatangani, tidak masalah, kami dapat membayar biaya denda untukmu. Li Yuan tercengang. Biaya denda, apakah benar-benar bisa dilakukan seperti itu? Marga Liu, sejak kapan pantas memburu orang di tempat seperti ini? Presiden Li tidak begitu sopan, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar denda itu? 5 juta koin bintang biru, wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening, bukankah itu harga untuk biaya penalti kontrak pelatihan tingkat A? Presiden Li dan Fan Jin tersenyum pada saat yang sama. Sudut mulut Li Yuan tak dapat disembunyikan, memperlihatkan sedikit lengkungan. Presiden Liu, Guru Fan Jin berkata sambil tersenyum, suaranya lembut, jika Anda ingin menandatangani Li Yuan, selain membutuhkan persetujuannya, Anda juga harus membayar Universitas Bela Diri Kunlun 50 juta koin bintang biru. 50 juta. Wajah wanita berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit keterkejutan, apakah kamu menandatangani kontrak pelatihan tingkat S? Apa lagi yang bisa terjadi? Presiden Li terkekeh, atau apakah Anda menyarankan bahwa menurut Anda Li Yuan tidak layak menjadi level S? Suara mendesing. Wanita berpakaian hitam itu langsung menoleh menatap Li Yuan dan tak dapat menahan diri untuk berkata, apakah kau sudah membangkitkan jiwa bela dirimu? Li Yuan menggelengkan kepalanya, belum. Lalu itu, kekuatan spiritualmu. Wanita berpakaian hitam itu menatap Li Yuan, berspekulasi, apakah bakat kekuatan spiritualmu sangat tinggi? Senior memiliki mata yang jeli. Li Yuan mengangguk. Tidak heran, wanita berpakaian hitam itu kini mengerti alasannya. Presiden Li, wanita berpakaian hitam itu menoleh, keberanian yang mengagumkan, saya mengaguminya. Memberikan 1 dari 2 slot pelatihan tingkat S begitu saja. Saya tidak punya nyali, saya hanya merasa Li Yuan layak mendapatkan posisi level S. Presiden Li berkata sambil tersenyum, tidakkah Anda pikir Li Yuan setara dengan level S? Presiden Li bertanya lagi. Aku tidak pernah mengatakan itu, jawab wanita berpakaian hitam itu acuh tak acuh, kamu sudah mengontraknya, tidak perlu memprovokasi lebih jauh. Sumber daya terbatas. Di balik setiap slot pelatihan tingkat S terdapat investasi sumber daya yang sangat besar, dan tentu saja, slotnya tidak tak terbatas. Misalnya, untuk siswa dari Provinsi Jiangbei, untuk acara undangan ini, Universitas Bela Diri Kunlun memiliki 2 slot pelatihan tingkat S, sedangkan 4 sekolah terkenal lainnya masing-masing hanya memiliki 1 slot pelatihan tingkat S. Wanita berpakaian hitam itu menatap Li Yuan, wajahnya menunjukkan senyum ramah, Li Yuan, berlatihlah dengan giat. Aku menantikan hari ketika kau menjadi prajurit utama, bahkan prajurit langit terbang. Terima kasih, senior. Li Yuan menjawab tanpa merendahkan hati ataupun arogan, dia tahu bahwa dia tidak bersedia mengajukan slot level S. Wanita berpakaian hitam itu berbalik dan pergi. Dia mengakui bahwa Li Yuan sangat hebat, jika tidak, dia tidak akan repot-repot datang. Akan tetapi, dia hanya mempunyai 1 slot level S yang tersedia, dan dia harus membayar biaya denda tambahan sebesar 50 juta, yang tentu saja menimbulkan keraguan. Lagi pula, sudah ada 3 siswa tingkat S, dan beberapa lagi yang termasuk dalam 10 besar elit provinsi. Misalnya, siswa seperti Wu Luo mungkin tidak tampak memiliki keterampilan teknis seperti Li Yuan pada pandangan pertama, tetapi prospek masa depan mereka lebih stabil dan potensi mereka lebih tinggi. Mereka dapat digolongkan sebagai level A+. Namun, untuk membuat mereka memilih salah satu dari 5 sekolah paling bergengsi untuk ujian masuk perguruan tinggi, kontrak pelatihan tingkat S biasanya diperlukan untuk mendaftarkan mereka. Setelah mengantar para pemimpin dari 2 universitas seni bela diri, Li Yuan baru saja naik ke kamarnya. Li Yuan, kemana kamu pergi? Siapa yang mengetuk pintu tadi? Gu Qianghan sedang makan melon dengan santai, aku menyimpan 2 potong untukmu. Tidak berbuat banyak, kata Li Yuan sambil tersenyum.
Ding gelombang bel pintu tiba-tiba berbunyi lagi. 40 menit kemudian, Li Yuan mengantar guru terakhir dari Universitas Seni Bela Diri Polestar. Polestar, Xiaqing, Laut Selatan. Gu Qianghan, yang berdiri di sampingnya, tercengang, "Kakak, kamu hebat sekali. Kamu baru saja menolak 3 universitas bela diri sekaligus, dan semuanya menawarkan kontrak pelatihan tingkat A." Mereka semua bergegas ke sana setelah pertarungan kandang selesai. "Apakah kamu tidak puas?" Gu Qianghan bertanya dengan bingung, terutama Universitas Seni Bela Diri Xiaqing, persyaratan kontrak yang mereka tawarkan sangat bagus. Kontraknya memang tidak buruk. Li Yuan terkekeh tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. "Tunggu sebentar." Gu Qianghan tiba-tiba menyadari sesuatu dan membelalakkan matanya. "Apakah bel pintu pertama berbunyi dari pengunjung Kunlun? Atau dari Laut Timur? Apakah kamu sudah menandatangani kontrak pelatihan?" "Xiao Qiang, kamu semakin pintar." Li Yuan tertawa. Keterkejutan tampak jelas di wajah tampan Gu Qianghan. "Saya selalu pintar, dan juga, panggil saja saya Gu Qiang." Gu Qianghan duduk di sofa dengan suara keras, berpikir keras, "Apakah Anda menandatanganinya sejak awal? Itu tidak mungkin benar, dengan keterampilan tingkat keempat Anda pasti layak mendapatkan kontrak tingkat A. Tidakkah Anda ingin lebih membandingkan kontrak?" Karakter Gu Qianghan bersifat berubah-ubah dan berjiwa bebas, ia tidak suka berpikir berlebihan. Tetapi dia tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat cerdas, dengan tingkat wawasan dan visi yang sangat tinggi. Tingkat S. Gu Qianghan memikirkan sebuah kemungkinan, menatap Li Yuan dengan sedikit ketidakpercayaan. "Apakah ada sekolah yang menawarkan kontrak tingkat S? Bagaimana menurutmu?" Li Yuan berkata sambil tersenyum. "Sialan Li Yuan." Gu Qianghan tidak bisa berkata lebih jelas lagi, meratap, "Tingkat S, tidak kusangka ada sekolah yang memberimu kontrak pelatihan elit tingkat S di hari pertama. Apa yang mereka lihat darimu?" "Ya, teknik. Tapi kamu tidak memiliki teknik tombak tahap kelima." Li Yuan tidak bisa menahan tawa. Memiliki Gu Qianghan sebagai teman sekamar sebenarnya cukup bagus, setidaknya suasananya tidak terlalu sunyi dan suram. Seperti harta karun hidup. "Li Yuan, apakah kamu benar-benar tidak mengerti arti penting dari level S?" Gu Qianghan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Para siswa level S, dan bahkan para siswa level SS yang lebih tinggi, dapat menikmati banyak sumber daya yang sangat istimewa. Ada level SS juga." Li Yuan terkejut. "Tentu saja ada." Gu Qianghan berkata dengan santai, "Tingkat S, meskipun ada banyak di seluruh negeri setiap tahun, tingkat SS, menurut ayahku, sulit untuk menemukan satu pun di seluruh negeri dalam setahun, jadi mereka tidak mempermasalahkannya." Li Yuan mengangguk sedikit, pikirannya melayang kepada Yu Jinghe, yang mungkin saja seorang jenius setingkat itu. "Kamu akan menjadi luar biasa." Gu Qianghan berkata dengan penuh perasaan, "Sumber daya khusus yang dapat diakses oleh siswa tingkat S dan di atasnya ada banyak, bahkan ayah saya tidak dapat menyentuhnya." Li Yuan terkejut dalam hatinya. Meskipun dia tidak pernah bertanya, tanda-tandanya menunjukkan bahwa ayah Gu Qianghan setidaknya seorang prajurit utama yang kuat. Tidak bisa membelinya dengan uang. Li Yuan bertanya tanpa sadar. "Jika uangnya cukup, mungkin saja, tapi tidak sepadan." Gu Qianghan menggelengkan kepalanya. "Tentu saja, ayahku hanya menyebutkannya sekilas beberapa kali, aku tidak begitu jelas tentang hal spesifiknya. Menurut ayahku, tempat pelatihan elit tingkat S awal, jika dijual, akan mudah terjual seharga 1 miliar koin bintang biru. Tentu saja, itu hanya posisi awal. Kalau nanti kamu tidak bisa mempertahankannya, kamu akan diturunkan ke level A," kata Gu Qianghan. "Ada evaluasi setahun sekali." Li Yuan menahan napas. 1 miliar koin bintang biru. Dia tahu bahwa titik-titik level S itu berharga, tetapi dia tidak menyangka kalau nilainya sebesar ini. Tak heran denda pemutusan kontrak bisa mencapai 50 juta. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Gu Qianghan berkata sambil tersenyum, "Li Yuan, sebelumnya aku hanya menganggapmu luar biasa, tapi sekarang, aku benar-benar mengagumimu. Tanpa membangkitkan martial spirit, kau masih membuat 5 sekolah bergengsi memberimu kontrak pelatihan elit tingkat S. Pasti ada hal tersembunyi di balik dirimu," kata Gu Qianghan sambil terkekeh, "tidak heran adikku selalu berkata untuk belajar darimu." Li Yuan terkejut sejenak, lalu tertawa.
Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar bodoh. Kalau begitu, kamu harus belajar lebih giat. Mungkin kamu juga bisa mendapatkan tempat pelatihan elit tingkat A, goda Li Yuan. Mustahil. Aku sama sekali tidak berbakat. Kepala Gu Qianghan menggeleng seperti genderang. Nilaiku terlihat lumayan, tapi itu semua berkat ayahku. Kalau aku punya, jangan bahas ini. Masuk ke salah satu dari 5 sekolah bergengsi teratas sudah cukup memuaskan ayahku. Tapi kamu tidak bisa bergantung pada orang tuamu selamanya, kan? Li Yuan berkata sambil tersenyum, mereka akan menjadi tua suatu hari nanti. Li Yuan. Gu Qianghan melirik Li Yuan sekilas dan berkata sambil tersenyum, percayakah kamu bahwa saat aku sudah tua dan meninggal, ibu dan ayahku masih bisa membawakanku segerombolan adik laki-laki? Li Yuan terdiam, dia mengerti apa yang dimaksud Gu Qianghan. Orang biasa tidak bisa hidup bergantung pada orang tua mereka selamanya, tapi Gu Qianghan, dia benar-benar bisa. Kamu menandatangani kontrak dengan Universitas Bela Diri Kunlun, kan? Ayahku juga menyuruhku untuk melamar di sana. Aku tidak bisa mengandalkan adikku, dia mungkin akan kuliah di Universitas Starry Sky. Kita seperti saudara, kan? Saat kita kuliah, aku akan mengandalkanmu untuk melindungiku. Gu Qianghan berbaring dan berkata dengan santai, dalam hidup ini, aku hanya ingin menjadi prajurit utama dan berbaring dengan tenang. Mengandalkan orang tua di rumah, mengandalkan saudara di luar. Tentu saja, kata Li Yuan sambil tertawa. Dia tidak menanggapi kata-kata itu dengan serius, karena tahu betul bahwa seseorang dengan koneksi dan latar belakang seperti Gu Qianghan tidak akan membutuhkan bantuannya. Sebaliknya Li Yuan memiliki pemahaman yang samar-samar. Hari ini, hanya setelah mengungkapkan keahlian tingkat keempatnya dan memperoleh kontrak pelatihan elit tingkat S, dia benar-benar membuat Gu Qianghan ingin berteman dengannya sepenuh hati. Itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian Gu Qianghan, melainkan sudut pandang yang mereka terima sejak kecil. Bagi para keturunan klan besar ini, satu-satunya orang yang mereka kenali adalah mereka yang berasal dari klan besar lainnya atau para jenius sejati. Aku juga butuh teman, pikir Li Yuan dalam hati. Seorang pahlawan membutuhkan 3 geng kawan. Memperbanyak teman dan berhubungan dengan orang-orang senior yang berkuasa akan bermanfaat bagi perjalanan seni bela diri seseorang. Bab 72 Angka kematian 1,2%. Gu Qianghan pergi ke tempat istirahat. Li Yuan, di sisi lain, mengambil tombak panjang dari lemari senjata di dekatnya dan mulai berlatih teknik tombak. Sebagian besar waktu hari ini dihabiskan untuk bepergian. Dia belum bisa tenang dan berkultivasi. Saya akan berlatih tombak selama 1 jam, lalu berlatih metode kultivasi selama 2 jam, Li Yuan memutuskan. Setelah itu, saya akan berlatih teknik mengamati matahari dan bintang agung. Jalan kultivasi tidak memberikan ruang untuk bersantai, bahkan untuk 1 hari pun. Orang lain bersedia bersikap ramah padaku dan menunjukkan niat baik, bukan karena aku tampan dan baik hati, pikir Li Yuan dalam hati. Itu karena aku punya nilai yang cukup. Memiliki nilai berarti memperkuat perasaan bersama. Belum lagi dalam berinteraksi dengan orang lain, antara orang tua dan anak pun sama saja. Apa? Tombak panjang itu bergerak seperti seekor naga, tusukan biasa dari Li Yuan dapat memobilisasi seluruh tenaga dalam tubuhnya. Faktanya, saat berlatih dengan tombak, Li Yuan juga merenung. Saya sudah menandatangani kontraknya. Untuk ujian masuk perguruan tinggi, asalkan aku bisa mencapai nilai ambang batas 5 universitas teratas, itu sudah cukup. Pikir Li Yuan dalam hati. Dia tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dia akan mencapai ambang ini, karena itu, dia tidak boleh mengendurkan kultivasinya. Universitas Starfire. Li Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum tahun terakhirnya, Li Yuan bahkan belum pernah mempertimbangkan Universitas Starfire atau Universitas Starry Sky. Kesenjangannya terlalu besar pada saat itu. Namun, ambisi orang-orang selalu berubah. Setelah ujian tiruan bulan Januari, saat nilainya meningkat, Li Yuan sesekali memikirkan Universitas Starfire. Kenali kenyataan. Li Yuan tiba-tiba mengayunkan tombak panjangnya, anak panahnya menghantam karung pasir dengan kuat. Beng gelombang, karung pasir itu meledak dengan ledakan yang dahsyat. Hampir seabad yang lalu, Dong Fangji berhasil mencapai puncak jalur bela diri dari Universitas Bela Diri Kunlun, Li Yuan merenung. Universitas yang baik atau buruk tidak menentukan segalanya.
Baik sekolah menengah atau universitas, keduanya hanyalah tahapan dalam perjalanan seorang seniman bela diri. Belum lagi Universitas Seni Bela Diri Kunlun tidak buruk sama sekali. Bahkan Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, yang rata-rata bakat siswanya jauh lebih rendah, telah melihat banyak siswa berubah selama tahun-tahun kuliah mereka. Secara historis, sejumlah besar prajurit utama telah muncul, dan lebih dari satu prajurit langit terbang telah lahir. Bagaimana dengan Universitas Bela Diri Kunlun? Dalam hal jumlah total prajurit langit terbang, universitas ini tidak jauh tertinggal dari Universitas Api Bintang. Sekarang, kondisi di Universitas Bela Diri Kunlun pasti lebih baik daripada di masa Dong Fangji. Li Yuan dipenuhi dengan ambisi. Penciptaan hukum. Banyak pendahulu yang berhasil menciptakan teknik baru dalam sejarah. Di masa depan, aku juga akan mampu menciptakan hukum dan menjadi prajurit langit terbang. Ranah teknik tombakmu telah meningkat dari level ke-42% ke level ke-43%. Panel Istana Surgawi tiba-tiba memancarkan pemberitahuan. Undangan untuk hari kedua dan ketiga cukup biasa, dengan diskusi, ceramah, dan interaksi, 1-lawan-1, dengan siswa elit dari Universitas Seni Bela Diri. Ada juga beberapa tes, seperti penilaian kekuatan tinju dan kecepatan ledakan. Berita tentang Li Yuan yang menandatangani kontrak dengan Universitas Bela Diri Kunlun terlebih dahulu dan mendapatkan kontrak tingkat S secara bertahap diketahui oleh para pengamat dari 5 universitas teratas. Sebagian orang merasa kasihan, sementara yang lain beranggapan Li Yuan tidak layak mendapat kontrak tingkat S. Akan tetapi, Li Yuan sendiri tidak menyadari pendapat tersebut. Berita itu belum tersebar di kalangan siswa. Setelah Gu Qiang mengetahuinya, dia hanya memberitahu Lin Lanyu. Keduanya merahasiakannya, bahkan Wu Dongdong tidak mengetahuinya. Pada hari ketiga, setelah makan malam, ribuan siswa berkumpul di aula konferensi besar. Penilaian pertempuran melawan makhluk alam bintang akan dimulai besok pagi. Kita harus menandatangani surat pernyataan kematian. Ada tingkat kematian 1,2% untuk penilaian pertempuran. Ribuan siswa elit meledak dalam kegaduhan setelah mendengar penjelasan guru perempuan dari panggung utama. Kesunyian. Suara berat itu meledak bagaikan lonceng, seketika meredam semua celoteh itu. Ruang konferensi menjadi sunyi senyap. Semua murid melihat ke arah panggung utama, di mana di samping guru perempuan itu, muncul seorang laki-laki bertubuh tinggi besar berpakaian seragam jalur bela diri berwarna biru. Dengan tinggi lebih dari 2 meter dan penampilan yang tangguh, terutama saat tatapan matanya yang dingin menyapu, sangat sedikit siswa yang berani menatapnya. Angka kematian 1,2% membuatmu panik, takut, kata pria berbaju biru dengan nada dingin. Lalu, di masa depan, saat kau benar-benar menjelajah jauh ke alam bintang dan harus melawan makhluk alam bintang, menghadapi misi dengan angka kematian lebih dari 50%, apakah kau akan berbalik dan lari? Seluruh ruang konferensi senyap seperti kuburan. Angka kematian 1,2%. Li Yuan berdiri di tengah kerumunan, mendengarkan dengan tenang. Dia tidak takut dengan angka kematian, dia hanya sedikit terkejut. Lagi pula, mereka seharusnya datang ke sini hanya sebagai pelajar yang sedang mengikuti suatu acara. Mungkinkah ada kemungkinan kematian? Di atas panggung, seorang pria tegap berpakaian biru mengangguk kepada guru perempuan itu, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Lokasi penilaian pertempuran akan tetap dirahasiakan untuk saat ini. Suara guru perempuan itu sangat lembut. Dalam penilaian pertarungan, mayoritas dari apa yang akan kalian hadapi adalah makhluk alam bintang yang tidak memiliki peringkat, dengan yang terkuat hanya berada di level 12. Mereka semua telah dipilih dengan cermat. Sepanjang proses penilaian, kami dari Universitas Bela Diri Jiangbei, bekerja sama dengan militer, akan melindungi kalian sepenuhnya, berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada korban jiwa. Namun, ini adalah pertarungan sampai mati dengan senjata dingin. Betapapun bagusnya perlindungan, kecelakaan tetap bisa terjadi, jadi kami tidak mewajibkan semua orang untuk berpartisipasi, kata guru perempuan itu. Jika Anda tidak bersedia, silakan isi formulir pengabaian penilaian tempur sukarela. Semua siswa mendengarkan, dan hanya ketika mereka mendengar perlindungan penuh, mereka merasa agak tenang. Mendengar bahwa mereka dapat memilih keluar, banyak mahasiswa mulai memendam pikiran mereka sendiri. Namun, guru perempuan itu mengubah nada bicaranya, mereka yang tidak berpartisipasi dalam penilaian pertempuran,
atau tidak memenuhi persyaratan minimum selama penilaian, tidak akan memenuhi syarat untuk kontrak pelatihan khusus dari 5 sekolah teratas. Selain itu, bahkan jika Anda lulus ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di salah satu dari 5 sekolah teratas, Anda tetap harus berpartisipasi dalam penilaian pertempuran untuk masuk ke dalam daftar pelatihan khusus dan harus lulus. Siapa gelombang? Keheranan pun menyebar di antara kerumunan, karena sebagian besar siswa belum mengetahui peraturan ini sebelumnya. Untuk bisa terpilih dalam pelatihan khusus, seseorang harus melalui penilaian pertempuran. Li Yuan juga sama terkejutnya. Ini aturan baru, bisik Lin Lanyu di sampingnya. Dulu, ada penilaian pertempuran, tetapi tidak terkait dengan daftar pelatihan khusus. Departemen Bela Diri baru saja mengeluarkan pemberitahuan, dan pemberitahuan itu akan resmi dilaksanakan tahun ini, tetapi belum diumumkan ke publik. Jadi, wajar saja jika pemberitahuan itu belum tersebar luas. Li Yuan tiba-tiba mengerti. Akan ada juga hadiah yang sesuai untuk penilaian pertempuran, lanjut guru perempuan itu. Siswa yang mendapat peringkat pertama dalam poin akan diberi hadiah 2 juta koin bintang biru. Mereka yang mendapat peringkat 2 hingga 10 akan menerima hadiah 500.000 koin bintang biru. Mereka yang mendapat peringkat 11 hingga 100 akan menerima hadiah 200.000 koin bintang biru. Untuk peringkat di atas 100, selama mereka lulus penilaian pertempuran, mereka juga akan menerima hadiah 50.000 koin bintang biru. Banyak mata siswa yang berbinar. Hadiah untuk penilaian pertempuran jelas lebih tinggi daripada hadiah untuk penilaian keterampilan, dengan juara pertama menerima hadiah langsung sebesar 2 juta koin bintang biru. Lupakan hadiah untuk 10 teratas. Hanya dengan memenuhi standar saja, sudah ada sedikitnya 50.000 koin bintang biru, itu sudah cukup banyak. Ini adalah subsidi yang luas, Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara tersebut adalah semua siswa elit dari suatu provinsi, sangat normal bagi sekelompok prajurit utama untuk muncul di masa mendatang, kata Lin Lanyu sambil tertawa pelan. Jadi, setelah berusaha keras untuk mengundang mereka ke sini, Universitas Bela Diri Jiangbei akan selalu mengucurkan sejumlah uang secara luas untuk mendapatkan dukungan dan meninggalkan kesan baik. Li Yuan merenung sejenak. Dalam arti tertentu, ini adalah investasi Universitas Bela Diri Jiangbei dalam jaringan. Dengan menerima hadiah ini, seseorang secara tidak langsung telah menerima bantuan dari Universitas Bela Diri Jiangbei. Di atas panggung, apakah akan berpartisipasi dalam penilaian pertempuran? Terserah Anda untuk memutuskan, kata guru perempuan itu. Setelah kembali ke asrama, Anda akan menemukan dokumen kontrak di jaringan virtual. Anda cukup menandatangani untuk menyetujui atau mengabaikannya di ruang pribadi Anda. Ribuan mahasiswa keluar dari ruang pertemuan secara berurutan, dan hari belum gelap. Li Yuan, apakah kamu akan berpartisipasi? Tanya Lin Lanyu. Pergi, Li Yuan tersenyum. Aku sudah menandatangani kontrak pelatihan khusus, aku harus pergi. Sehari sebelum kemarin, kontrak pelatihan khusus tingkat S yang saya tanda tangani dengan jelas menyatakan bahwa saya harus berpartisipasi dalam penilaian pertempuran. Tidak berpartisipasi akan menjadi pelanggaran kontrak. Jika saya berpartisipasi tetapi gagal dalam penilaian, itu bukan pelanggaran kontrak, tetapi saya harus mengulanginya saat masuk sekolah. Jika saya gagal penilaian 2 kali, perawatan saya akan dikurangi. Ada risiko kematian, apakah kamu tidak takut? Lin Lanyu bertanya dengan nada menggoda. Takut apa? Aku punya gelar kehormatan, Li Yuan tertawa. Jika kita berbicara tentang bahaya, pertemuan terakhir bahkan lebih berbahaya. Itu benar, Lin Lanyu tersenyum manis. Kemudian dia menundukkan kepalanya, membuka gelang pintar, dan mengklik layar holografik. Ding gelombang. Gelang pintar Li Yuan segera bergetar, dan melihat ke bawah, dia melihat bahwa Lin Lanyu telah mengiriminya file video melalui WeChat. Apa ini? Tanya Li Yuan bingung. Tidak apa-apa, ada terlalu banyak mata yang mengintip di sini, Lin Lanyu tertawa. Tonton saja di jaringan virtual saat kamu kembali, dan kamu akan mengerti. Sampai jumpa besok. Lin Lanyu langsung pergi. Menekan rasa penasaran di hatinya, Li Yuan tidak membukanya dan berjalan menuju gedung asramanya bersama Gu Qianghan.
Bab 73, Alam Bintang Tingkat Pertama. Kembali ke ruang seni bela diri. Gu Qiang, apakah kamu akan mengikuti penilaian pertempuran atau tidak? Li Yuan bertanya sambil minum air. Ah, aku harus ikut bertempur. Gu Qianghan menghela napas, kemarin ibuku berkata kepadaku jika aku tidak lulus ujian tempur, saat aku kembali ayahku akan mematahkan kakiku. Li Yuan tertawa. Gu Qianghan setiap hari menekankan, ayahku ingin memukulku, ibuku tidak senang padaku, tetapi jelas bahwa orang tuanya sangat peduli padanya. Sebab, jika orang tua sungguh-sungguh tidak peduli, anak hanya akan memendamnya di dalam hati. Aku akan masuk ke jaringan virtual dulu. Li Yuan berkata sambil tersenyum, tanda tangani dokumennya. Sebentar lagi aku tanda tangan juga, ayo, kita makan semangka hari ini. Kesadaran terhubung. Dia langsung memasuki jaringan kampus Universitas Bela Diri Jiangbei. Perjanjian pembebasan kematian. Li Yuan menelusuri dokumen itu, lalu dengan cepat memindainya. Ada banyak klausul, tetapi semuanya mengarah pada satu kalimat, jika kamu meninggal selama penilaian pertempuran, Universitas Bela Diri Jiangbei akan memberikan kompensasi 500.000 koin bintang biru. Itu saja, 500.000 koin bintang biru. Li Yuan mengklik setuju terlebih dahulu, lalu kembali ke ruang pribadinya di jaringan virtual untuk menyelesaikan tanda tangan elektronik. Di ruang pribadinya, penilaian pertempuran, Li Yuan merenung dalam diam, saya harap itu tidak mengecewakan saya. Li Yuan memutuskan untuk berpartisipasi. Pertama, untuk memenuhi ketentuan kontrak pelatihan khusus dari Universitas Seni Bela Diri Kunlun. Kedua, hadiah koin bintang biru. Selama penilaian keterampilan, pertarungan kandang dibagi menjadi 6 ronde, jadi aku tidak perlu bersaing langsung dengan Wu Dongdong, Tian Dazuang, dan yang lainnya. Aku meraih tempat pertama dengan cukup mudah, pikir Li Yuan dalam hati, tapi penilaian pertarungan. Hanya ada satu tempat pertama. Memenangkan hadiah 2 juta koin bintang biru sangatlah sulit. Belum lagi hal-hal lainnya. Wu Dongdong, teknik tombaknya lebih canggih dariku, dan kualitas fisiknya mencapai 10,5, pikir Li Yuan dalam hati, kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat dariku. Peluang untuk menang melawannya sangat rendah. Beberapa hari terakhir ini, Li Yuan telah menggunakan penyelidikan Istana Surgawi pada banyak siswa. Seiring bertambahnya jumlah penyelidikan, Li Yuan juga menyadari bahwa semakin lemah kekuatan lawan, semakin sedikit kekuatan spiritual yang dikonsumsi dalam penyelidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan beberapa hari terakhir, Li Yuan menemukan bahwa sebagian besar dari ribuan siswa elit yang berpartisipasi dalam acara tersebut memiliki kualitas fisik antara 8,0 dan 8,5. Siswa di bawah 8,0 dan di atas 9,0 sangat jarang. Kualitas fisik di atas 10.0. Hanya Wu Dongdong dan Lin Lanyu. Berikutnya adalah Wang Yu, pada 9,5. Tian Dazuang, mungkin karena alasan keluarganya, memiliki sumber daya kultivasi rata-rata dan kualitas fisik hanya 8,5. Dengan kata lain, kualitas fisik Li Yuan sebesar 8,9 sudah menempatkannya dalam 5% teratas di antara semua siswa elit. Seperti Gu Qiang, selama penilaian bulan Yuan, kualitas fisiknya mendekati Li Yuan. Sekarang hanya mencapai 8,7, tertinggal di belakang Li Yuan. Selama 1,5 tahun terakhir, hanya dalam hal kecepatan peningkatan kualitas fisik, Li Yuan sudah dianggap termasuk di antara 1 juta siswa terbaik di Provinsi Jiangbei. Berjuang untuk mendapatkan tempat pertama itu sulit. Tetapi, aku harus berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam 10 besar, pikir Li Yuan dalam hati, merasa sangat berharap bisa mendapatkan 500.000 koin bintang biru lagi dengan usahanya. Uang sangatlah penting. Biaya kultivasi jalur bela diri untuk adik laki-laki dan perempuanku akan sangat besar, Li Yuan merenung dalam hati, jika aku ingin memberi mereka kondisi terbaik sampai tahun terakhir mereka, beberapa juta koin bintang biru akan jauh dari cukup. Investasi dalam kultivasi jalur bela diri, konsumsi uang, tidak ada habisnya. Semakin banyak, semakin baik. Terakhir, dan paling penting bagi Li Yuan, nutrisi spiritual. Li Yuan mengingat hal ini. Menurut apa yang dikatakan Presiden Li, semua hal memiliki sifat spiritual, saya pun tidak terkecuali. Li Yuan merenung,
Jadi, tingkat kebangkitan spiritual pada panel istana surgawi saya, apakah itu merujuk pada sifat spiritual tingkat tinggi yang awalnya dicatat pada panel istana surgawi saya? Apakah orang yang telah aku bangunkan memiliki sifat spiritual tingkat tinggi? Itulah tebakan Li Yuan. Terakhir kali, sebelum aku membunuh makhluk alam bintang, aku terlebih dahulu mendapat perintah, lalu setelah membunuhnya, aku menerima 0,6% nutrisi spiritual. Dan ketika aku bertanya tentang seniman bela diri manusia, aku tidak mendapat petunjuk untuk memperoleh nutrisi spiritual, pikir Li Yuan dalam hati, apakah itu harus membunuh makhluk alam bintang? Seharusnya begitu. Apakah targetnya harus level pemula? Belum dikonfirmasi. Li Yuan belum melihat makhluk alam bintang yang lain, karena tidak memiliki kelompok kontrol. Apakah nutrisi rohani ini diambil dan diserap dari tubuh orang yang sudah meninggal oleh istana surgawi roh pikiran, atau apakah ini semacam keberadaan misterius yang memberiku hadiah karena telah membunuh makhluk alam bintang? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Li Yuan. Kekuatannya terus tumbuh selangkah demi selangkah. Kadang-kadang, Li Yuan merenungkan asal-usul istana surgawi pikiran roh dan panel istana surgawi. Apakah itu merupakan bakat khusus tertentu yang dimilikinya? Atau dari suatu eksistensi yang tak terlukiskan? Atau makhluk abadi yang legendaris? Dewa, setan, semuanya tidak dikenal. Pelan-pelan saja, begitu kekuatanku bertambah besar, aku akan punya kesempatan untuk mengerti, pikir Li Yuan dalam hati, penilaian pertempuran ini justru sebuah ujian. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, Li Yuan langsung membuka berkas video lain yang dikirim Lin Lanyu. Suara dengungan, layar menyala, menampilkan proyeksi panorama. Berdiri di tempat, Li Yuan merasa seolah-olah dia ada di sana. Langit yang redup menampilkan bulan merah yang menggantung tinggi, cahaya merah yang menyilaukan berkelebat di langit dari waktu ke waktu, menyapu cakrawala, sungguh menakutkan. Apakah ini bintang biru? Li Yuan bertanya-tanya. Saat sudut pandang menjauh, barisan pegunungan menjulang dan menurun, angin kencang menderu, sesekali diselingi oleh auman binatang buas, di ujung cakrawala terhampar benteng perang yang sangat besar. Saat kamera memperbesar gambar, dunia yang luas ini terhampar di hadapan Li Yuan. Pada saat yang sama, sebuah suara mulai menjelaskan, alam bintang tingkat pertama, alam bintang setan bulan, pintu masuknya terletak di Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, Provinsi Jiangbei, alam bintang yang telah dieksplorasi sepenuhnya yang berbatasan dengan peradaban asing, peradaban setan bulan, diameter maksimum seluruh alam bintang adalah sekitar 2341 km, sebuah pangkalan depan telah didirikan, dengan garnisun yang mengendalikan dan secara diam-diam memantau seluruh peradaban setan bulan. Tujuan alam bintang, 1. Diam-diam memikat dan menangkap makhluk hidup dari peradaban setan bulan untuk eksperimen. Kedua, berfungsi sebagai pangkalan pengujian senjata ilmiah bagi militer di lingkungan kekuatan asal yang tinggi. 3. Digunakan sebagai lapangan penilaian pertempuran praktis bagi mahasiswa Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Li Yuan menyaksikan video itu, terkejut. Dia langsung mengerti bahwa ini pastinya video rahasia. Alam bintang iblis bulan, terletak di Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Sebagai penduduk asli Provinsi Jiangbei, Li Yuan belum pernah mendengarnya. Di Provinsi Jiangbei, hanya ada satu alam bintang tingkat pertama, roh ikan. Li Yuan tak dapat menahan diri untuk berpikir, alam bintang roh ikan terletak di perbatasan Shizhou dan Yizhou, lebih dari 2000 km jauhnya dari kota Jiang. Alam bintang roh ikan, sebagaimana tersirat dalam namanya, merupakan kampung halaman asli klan roh ikan. Pintu masuk ke alam bintang roh ikan tempat ia bersinggungan dengan bintang biru cukup besar, dan pintu masuk kecil terus bermunculan, jadi negeri Xia tidak pernah bisa menutupnya sepenuhnya. Invasi klan roh ikan sering terjadi. Ini pula sebabnya selama puluhan tahun, banyak kota di sepanjang tepian sungai Siang terus-menerus diserang oleh makhluk alam bintang. Untung, alam bintang roh ikan hanyalah alam bintang tingkat pertama, dan para penyerbu hanyalah makhluk tingkat pertama yang hanya dapat melancarkan serangan berskala kecil, tidak fatal bagi Provinsi Jiangbei. Jadi, ada alam bintang lain di Universitas Seni Bela Diri Jiangbei. Li Yuan menahan napas. Menurut buku pelajaran sekolah menengah, alam bintang adalah persimpangan spasial antara peradaban manusia dan peradaban alien.
Padahal menurut deskripsi video, Moon Demon Star Realm sudah dikuasai oleh peradaban manusia, sangat aman. Tetapi siapa yang dapat menjamin hal itu sepenuhnya? Alam bintang manapun merupakan gunung berapi superpotensial yang siap meletus. Tidak heran Universitas Seni Bela Diri Jiangbei menjadi pangkalan militer, tidak heran mereka membangun benteng perang. Berbagai macam pikiran terlintas di benak Li Yuan, mungkin itu untuk menutup pintu masuk alam bintang secara instan jika terjadi kecelakaan. Banyak ide terlintas dalam benak Li Yuan, dan dia harus mengakuinya. Latar belakang Lin Lanyu memang mengesankan, dia bisa mendapatkan video seperti itu. Menekan pikiran itu dalam benaknya, Li Yuan terus menonton. Hari ini, kita akan fokus pada poin ketiga, mengenai bidang penilaian tempur. Lanjut suara narasi video tersebut, ini adalah penjelasan terperinci terbaru tentang tahun 2043. Di bawah ini adalah pengenalan medan penilaian tempur, distribusi makhluk ras alien, struktur tubuh, dan metode pertempuran umum. Makhluk hidup setan bulan sebagian besar seperti binatang buas, dengan tubuh dewasa mereka umumnya sekitar level 8, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang relatif rendah, umumnya setara dengan manusia berusia 6 tahun, namun, makhluk hidup tingkat terbang langit juga telah lahir, mampu menyerap kekuatan asal yang dipancarkan oleh setan bulan. Secara perlahan, prajurit setan bulan tingkat kedua, dengan kecerdasan mereka meningkat hingga setara dengan manusia berusia 12 tahun. Mayoritas makhluk Moon Demon memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan serigala, dengan kulit yang sebagian besar berwarna hitam dan merah, serta sisik yang tumbuh di pinggang dan perut. Titik lemah tubuh mereka adalah di bidang penilaian pertempuran. Distribusi makhluk hidup setan bulan adalah bab 74 penilaian pertempuran. Li Yuan mendengarkan dengan tenang. Seluruh videonya sangat panjang, berdurasi 22 menit penuh. Perlu dicatat, berkas ini bersifat rahasia dan hanya untuk dilihat oleh pihak internal Universitas Seni Bela Diri Jiangbei, dan tidak boleh dibocorkan. Video itu berakhir di sana. Li Yuan memejamkan mata dan mengingat dalam hati. Ia kemudian mengklik untuk memulai lagi, mengamati lagi, sebagian besar dengan kecepatan maju cepat, tetapi meninjau kembali beberapa bagian beberapa kali, hingga ia memastikan bahwa ia telah mengingat semua informasi dalam video tersebut. Kekuatan mentalnya yang kuat memberi Li Yuan ingatan yang luar biasa. Hapus berkas sumber, hapus riwayat obrolan, hapus rekaman jaringan lokal. Li Yuan melakukan penghapusan 3 kali, menghapus bukti. Tentu saja, pasti ada jejak yang tertinggal di jaringan virtual. Namun dengan tingkat pemula yang dimiliki Li Yuan, hanya ini yang dapat ia lakukan. Jika seseorang benar-benar ingin menyelidiki, mengapa repot-repot merahasiakannya? Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, lagi pula, ini hanya rahasia Universitas Bela Diri Jiangbei, bukan rahasia militer negara. Li Yuan berpendapat, selama dia sendiri tidak menyebarkannya, bahkan jika ketahuan, dampaknya tidak akan besar. Namun, tampaknya agak tidak etis jika menonton video ini terlebih dahulu, gumam Li Yuan. Bukannya dia menyalin jawabannya secara langsung. Namun itu seperti mengetahui cakupan dan jenis pertanyaan untuk suatu ujian terlebih dahulu, yang tentu saja akan menurunkan kesulitannya. Namun, jika Lin Lanyu bisa mendapatkan video itu, maka orang-orang seperti Wu Dongdong mungkin bisa melakukan hal yang sama. Li Yuan menggelengkan kepalanya. Li Yuan bukanlah orang yang bermoral, dan ini hanya penilaian pertempuran, bukan ujian masuk universitas. Mengingat situasi saat ini, saya mungkin sebaiknya memanfaatkan keuntungan informasi ini sebaik-baiknya. Aku tidak mengincar posisi teratas, tapi aku akan mencoba mengalahkan beberapa makhluk alam bintang lagi dan melihat apakah aku bisa meningkatkan sifat spiritualku hingga 10% sekaligus. Li Yuan bertekad dalam hati. Keluar dari jaringan virtual, Li Yuan keluar dari tempat istirahat, mengeluarkan tombak panjangnya, dan melanjutkan latihan jalur bela diri untuk hari itu. Li Yuan, apakah kamu pernah beristirahat? Berlatih lagi. Gu Qianghan, memegang sekaleng kola, berjalan keluar dari ruang terapi. Dia menatap Li Yuan dengan tercengang, aku belum melihatmu mengambil cuti selama 4 hari terakhir. Kamu sudah berlatih pada pukul 4 pagi. Kamu berlatih selama 2 jam lagi setelah makan siang. Ketika kamu kembali di malam hari, kamu berlatih sampai tengah malam, apakah tubuhmu mampu mengatasinya?
Gu Qianghan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kamu benar-benar monster. Aku tidak memiliki metode kultivasi tingkat tinggi, jadi bagaimana aku bisa mengejar yang lain tanpa berlatih? Li Yuan menjawab sambil tersenyum. Saya terkesan. Gu Qianghan mengacungkan jempol dan berkata dengan tulus, dulu ayahku pernah mengatakan kepadaku bahwa petarung sejati seperti Dong Fangji, berlatih setidaknya 16 jam sehari. Saya tidak pernah mempercayainya, saya pikir itu adalah Dong Fangji yang membesar-besarkan dirinya sendiri setelah dia menjadi terkenal, kata Gu Qianghan dengan santai. Li Yuan, setelah melihatmu, aku percaya sekarang. Tapi kamu tidak punya hobi atau kesenangan. Gu Qianghan menatap Li Yuan, latihan sangat melelahkan, bagaimana kamu bisa bertahan? Hobi. Li Yuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, mengapa latihan melelahkan? Bukankah menyenangkan melihat diri sendiri berkembang sedikit demi sedikit? Jika aku benar-benar harus mengatakan hobi, Li Yuan berkata sambil tertawa, latihan adalah hobiku. Mungkin, ketika Li Yuan pertama kali berlatih dengan tombak dan berkultivasi, itu membosankan dan menyakitkan. Namun seiring berjalannya waktu, jika seseorang tidak dapat beradaptasi dengan gaya hidup ini, jika seseorang tidak dapat menemukan gairah dalam kebosanan, maka meskipun seseorang bertahan dengan enggan, kemajuannya akan lambat. Semangat adalah guru terbaik. Saat ini, Li Yuan benar-benar menikmati proses peningkatan kekuatannya secara bertahap melalui pelatihan. Latihan. Hobi. Gu Qianghan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mendesah, Li Yuan, sejujurnya, kamu sangat cocok menjadi putra ayahku. Ayahku pasti menyukaimu. Bagaimana kalau aku mengenalkanmu pada ayahku dan menjadikanmu anak baptisnya? Gu Qianghan tampak agak enggan saat berbicara, lebih baik aku dengan berat hati menerimamu sebagai adik angkatku. Ayo, panggil aku, saudara, dan biarkan aku mendengarnya. Enyahlah, bocah nakal. Mungkin dipengaruhi oleh Li Yuan. Gu Qianghan, yang biasanya hanya berlatih 1 jam di malam hari, secara tidak biasa berlatih selama 10 menit tambahan. Keesokan harinya, untuk memastikan ia memiliki cukup energi untuk penilaian pertempuran, Li Yuan tidak bangun pagi untuk berlatih tombak. Dia berbaring di tempat tidur dan tidur selama 2 jam. Selama lebih dari setahun, ini adalah pertama kalinya Li Yuan berbaring di tempat tidur untuk tidur, tetapi mungkin karena semangatnya terlalu kuat, kualitas tidurnya cukup rata-rata. Sepertinya seiring dengan kekuatanku yang semakin kuat, akan tiba saatnya di masa depan ketika tidur yang sederhana pun akan menjadi sebuah kemewahan, Li Yuan mendesah dalam hati. Setelah sarapan sekitar lewat pukul 6 pagi, berkumpul pukul 7. Di taman bermain tidak jauh dari benteng perang, lebih dari 1000 siswa berkumpul. Puluhan mahasiswa Universitas Bela Diri Jiangbei, yang berkelompok dalam 3 kelompok, secara bertahap memeriksa informasi identitas setiap mahasiswa. Ada juga puluhan guru Universitas Bela Diri Jiangbei dan perwira pangkalan militer berdiri di kejauhan. Profesor Ming juga ada di sana. Bagus sekali, kata lelaki kekar kemarin, masih mengenakan seragam biru, dengan suara dingin yang menggema di seluruh taman bermain, ada 976 dari kalian yang bersedia berpartisipasi dalam penilaian pertempuran. Aku bangga dengan keputusan kalian. Apa itu jalan bela diri? Jalan membunuh. Bagaimana seseorang bisa mengaku mengikuti jalan bela diri tanpa membunuh? Untuk apa negara ini melatih seniman bela diri? Suara lelaki kekar itu menggelegar, untuk membunuh musuh. Untuk melindungi negara. Jika kita berbicara lebih agung, seniman bela diri adalah pedang paling tajam dalam peradaban manusia. Saat pedang tempur dihunus, tujuannya adalah untuk mengeluarkan darah. Kalian semua adalah siswa elit dari provinsi ini, dari tahun pertama SMP hingga SMA, kalian telah berlatih selama 6 tahun, dan kekuatan kalian semua telah mendekati kekuatan seorang seniman bela diri tingkat awal. Beberapa bahkan mungkin setara dengan seniman bela diri tingkat awal. Suara lelaki kekar itu terdengar kuat, saya harap 6 tahun kultivasi, berbagai simulasi pertempuran di Star-Risk Fighting Network, dan konfrontasi fisik yang tak terhitung jumlahnya di sekolah telah mempersiapkanmu dengan baik. Saya berharap kalian semua dapat menyelesaikan penilaian dan kembali hidup-hidup. Kumpulkan perlengkapanmu dan berangkat. Di dalam gudang senjata, para siswa mengumpulkan perlengkapan mereka sesuai urutan. Li Yuan, ini untukmu, 1 set lengkap pakaian pelindung tubuh kelas rendah tingkat pertama,
baju zirah lembut kelas rendah tingkat pertama, sepatu bot kelas pertama, dan sebuah helm. Murid junior ini menyerahkan kotak perlengkapan pelindung kepada Li Yuan, cobalah untuk melihat apakah cocok. Jika tidak, kembalilah dan tukarkan. Ini adalah jam tangan cincin pemosisian eksklusif Anda. Di lokasi penilaian, jam tangan cincin pintar Anda tidak akan memiliki sinyal. Jam tangan penunjuk posisi ini memiliki beberapa fungsi, hanya fungsi-fungsi krusial seperti penentuan posisi, meminta bantuan, dan memantau tanda-tanda kehidupan Anda, saran siswa tingkat 2 itu, namun fitur terbesarnya adalah jam tangan ini sangat tahan lama. Tahan lama, Li Yuan bingung. Kecuali kalau itu serangan makhluk tingkat kedua, serangan itu sama sekali tidak akan hancur, kata murid junior itu sambil tersenyum, kau harus tahu, semakin tepat serangannya, semakin mudah untuk merusaknya. Semakin sederhana, terkadang semakin tahan lama. Li Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, diproduksi di negara Rose. Pintar, yang asli dikembangkan oleh militer Rose Country. Ini tiruan kami, produk yang diulang, batuk, lebih murah dan berkinerja lebih baik, kata siswa junior itu sambil menyeringai. Li Yuan terdiam, memegang kotak perlengkapan pelindung dan memasuki ruang ganti di sebelahnya. Setelah berganti ke perlengkapan barunya, Li Yuan merasa sangat pas dan nyaman. Pakaian pelindung tubuh sama sekali tidak menghalangi kelenturan tubuh. Jelas, dengan lebih dari 100 tahun perang sebagai ujian, perlengkapan untuk seniman bela diri menjadi semakin baik. Pakaian pelindung tubuh tingkat pertama tingkat rendah terbuat dari bahan yang cukup kuat, fleksibel, dan tidak membatasi gerakan, kata Gu Qianghan, yang juga telah berganti pakaian, sambil tersenyum sambil berdiri di samping, pakaian ini dapat menahan serangan dari seniman bela diri tingkat 11 tanpa rusak. Seperti kelas menengah peringkat pertama, ia dapat menahan serangan dari seniman bela diri level 15. Pakaian pelindung tubuh tingkat atas tingkat pertama sudah cukup untuk menahan serangan dari seniman bela diri tingkat 19, kata Gu Qianghan, yang hafal semua detail ini. Li Yuan mendengarkan, dia tidak begitu mengenal perlengkapan seniman bela diri ini, karena tidak pernah mempertimbangkan untuk membunuh makhluk alam bintang sebelum kuliah. Namun, pakaian pelindung tubuh memiliki kelemahan, kata Gu Qianghan, pakaian ini tahan terhadap sobekan dan gigitan, tetapi tidak cukup keras untuk menahan gaya benturan dengan baik. Itulah sebabnya kami mengenakan lapisan tambahan baju besi dan helm yang lembut. Lanjutnya, itu memberikan perlindungan ekstra pada organ-organ penting di badan dan kepala tanpa terlalu memengaruhi fleksibilitas tubuh. Saat menghadapi makhluk alam bintang dengan tingkat peradaban yang lebih rendah, dalam konfrontasi yang setara, kami, seniman bela diri, yang bersenjata, memiliki keuntungan yang sangat besar. Li Yuan mengangguk sedikit, dia telah melihat banyak film dokumenter. Kebanyakan makhluk alam bintang di berbagai alam bintang memiliki tingkat peradaban yang sangat rendah. Akan berbeda setelah kau menjadi prajurit utama, kata Gu Qianghan bersemangat, pakaian pertempuran tingkat kedua, yaitu setelan pertempuran kekuatan asal, harus diaktifkan dengan kekuatan asal. Pakaian itu tidak hanya tahan lama tetapi juga secara signifikan meredam berbagai gaya benturan, benar-benar tidak takut dengan senjata berbasis panas. Kau tahu banyak, kata Li Yuan. Tentu saja, kata Gu Qianghan, lebih bersemangat, saya seorang penggemar militer dan peralatan. Merasa puas dengan perannya sebagai guru, bagi Li Yuan, Gu Qianghan merasa cukup senang. Hanya saja kekuatanmu belum cukup, kata Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Sialan, Gu Qianghan merasa tertekan, bukankah kita seharusnya menjadi saudara? Senjata, Li Yuan meluangkan waktu untuk memilih senjata di gudang senjata. Akhirnya, ia memilih tombak hitam panjang lebih dari 2 meter, disertai pedang pendek setengah meter dan belati. Sambil memegang tombak panjang di tangan, dia menaruh belati di pinggangnya. Pedang pendek itu disimpan di dalam kantong senjata yang diikatkan ke baju besi lembutnya. Ini untuk memastikan dia memiliki senjata jarak pendek jika dia secara tidak sengaja kehilangan tombak panjangnya. Sebagai ahli tingkat keempat, bahkan dengan senjata yang tidak dikenalnya, dia dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar daripada seniman bela diri tingkat ketiga di puncak kesempurnaan. Setelah semuanya siap, semua siswa memasuki gedung besar yang tidak mencolok secara berurutan. Setelah itu, mereka turun ke ruang bawah tanah gedung itu. Ruang bawah tanah itu menyingkapkan dunia yang berbeda,
luar biasa luas, itu adalah stasiun kereta bawah tanah yang besar. Beberapa kereta yang tertutup sepenuhnya dengan pintunya terbuka lebar sudah menunggu beberapa saat. Bab 75, Membunuh untuk Nutrisi Alam Spiritual. Stasiun kereta bawah tanah. Ruang bawah tanah yang sangat luas, menyerupai peron kereta api berkecepatan tinggi. Dari permukaan, Anda sama sekali tidak tahu bahwa di bawahnya telah dilubangi, bukan? Mayoritas siswa yang berjalan turun terkejut. Setelah menonton video pengantar tentang alam bintang iblis bulan, Li Yuan memiliki banyak spekulasi dalam benaknya. Tanpa sadar, Li Yuan memandang ke arah Lin Lanyu yang tidak jauh darinya. Lin Lanyu, yang mengenakan baju zirah lembut berwarna hitam dan pakaian pelindung, bertubuh tinggi dan mencolok. Merasakan tatapan Li Yuan, Lin Lanyu menoleh untuk melihat, menggelengkan kepalanya sedikit, dan memberi isyarat bahwa tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Ikuti nomor urut tadi, dan naiklah kereta sesuai urutan, kata seorang perwira militer di dekatnya dengan suara berat. Li Yuan menaiki kereta, penglihatan tepiannya mengamati kejauhan. Profesor Ming, begitu pula guru-guru dan perwira lainnya yang merupakan seniman bela diri tingkat kedua, semuanya berdiri jauh. Tampaknya mereka tidak berniat menaiki kereta itu. Kereta itu terus melaju, tertutup sepenuhnya, jendelanya buram. Hal ini membuat Li Yuan dan yang lainnya tidak bisa melihat bagian luar. Kalau saja tidak karena getaran samar kereta, mereka tidak akan menyadari gerak kereta itu. Di setiap gerbong, ada sekitar 50 siswa yang berdiri dalam dua baris, dijaga oleh dua petugas seniman bela diri, satu di setiap ujung. Tiba-tiba, whoosh gelombang, cahaya berkumpul di bagian depan dan belakang kereta serta di sisi kaca, membentuk layar proyeksi. Dalam proyeksi itu, sosok kekar berpakaian biru muncul kembali. Sekarang, saya akan mengumumkan peraturan untuk penilaian pertempuran, kata pria kekar itu dengan suara berat. Pertama, penilaian akan dilakukan di pangkalan militer khusus. Pintu masuk dan keluar dibatasi dengan ketat, dan tidak seorang pun diizinkan untuk bertanya atau membocorkan informasi apapun mengenai area penilaian. Pelanggar akan dianggap sebagai mata-mata. Banyak pelajar yang terkejut mendengar pengumuman itu. Spionase. Kedua, selama penilaian, pembunuhan sesama anggota dilarang. Seluruh area penilaian diawasi, kata pria kekar itu dengan dingin. Pelanggar akan menerima hukuman mati. Keterkejutan di wajah banyak siswa semakin meningkat. Li Yuan, di sisi lain, merasakan sedikit gerakan di dalam hatinya. Dua aturan pertama semuanya tentang hukuman. Apakah ini peringatan yang dikeluarkan sebelumnya? Ketiga, semua makhluk alam bintang selalu diawasi. Jadi, selama kamu membunuh mereka, poin akan dihitung secara langsung di papan peringkat, dan tidak perlu mengumpulkan token apapun. Kamu dapat memeriksa peringkat kapan saja di ring penentuan posisi. Keempat, makhluk alam bintang di bawah level 10 masing-masing bernilai 1 poin, makhluk level 10-11 bernilai 10 poin, makhluk level 12 bernilai 50 poin. Jika Anda bertemu makhluk alam bintang di atas level 12, disarankan untuk segera melarikan diri dan meminta bantuan. Kelima, 5 poin dibutuhkan untuk lulus penilaian. Keenam, jika terjadi bahaya, Anda dapat memilih untuk meminta bantuan. Drone penyerang akan tiba dalam waktu 30 detik, tetapi itu juga menandakan akhir penilaian, dan poin akan dikurangi setengahnya, jadi ukurlah kemampuan Anda sebagaimana mestinya. Ketujuh, penilaian dimulai tepat pukul 9 dan berlanjut hingga pukul 4 sore, totalnya 7 jam. Setelah aturannya dijelaskan, proyeksi itu menghilang dan kereta melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian. Cukup tiba-tiba, bas gelombang Li Yuan tiba-tiba merasakan sedikit nyeri di otaknya, seolah-olah terus-menerus ditusuk jarum, tanpa sadar ia mengatupkan giginya. Akan tetapi, bagi Li Yuan, tingkat kesakitan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan dalam berlatih kitab suci langit berbintang matahari agung. Sementara itu, boom gelombang di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang meremasnya, mirip dengan perlawanan dari segala arah saat memasuki air, menjadi semakin tidak nyaman. Beberapa siswa menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka memerah dan urat-urat darah menonjol seolah-olah mereka sedang mengalami penderitaan yang tak terlukiskan. Degup gelombang, bang gelombang, banyak siswa yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut, mencoba meringankan tekanan yang tiba-tiba itu.
Tenang saja, suara seorang perwira seniman bela diri terdengar di telinga mereka. Ini pengalaman pertama kalian, dan akan berakhir dalam 20 detik. 10 detik kemudian, boom, seolah-olah kepala mereka yang sebelumnya terendam air, tiba-tiba terangkat kembali ke permukaan, menghirup udara segar sekali lagi. Termasuk Li Yuan, semua siswa merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terengah-engah. Sudah berakhir. Baru saja, kita pasti telah melewati ruang di mana alam bintang iblis bulan dan bintang biru saling terhubung, pikir Li Yuan dengan relatif tenang, mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa selain Lin Lanyu, yang sedikit pucat. Wah, murid-murid lainnya terkulai di tanah, terengah-engah, beberapa bahkan hampir tidak mampu memegang senjata mereka. Siapa nama kalian berdua? Petugas di ujung kereta bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian pernah ke sini sebelumnya? Tidak, Tuan, jawab Li Yuan serius. Nama saya Li Yuan. Tidak pernah, kata Lin Lanyu acuh tak acuh. Petugas itu tersenyum. Kalian berdua adalah bibit muda yang menjanjikan. Semoga beruntung. Beberapa menit kemudian, pemberhentian berikutnya, bersiap untuk turun, perintah petugas di depan gerbong, dan tak lama kemudian kereta pun berhenti perlahan. Pintu kereta terbuka. Li Yuan dan yang lainnya turun dari kereta satu persatu, melihat sekeliling untuk melihat langit yang remang-remang. Itu adalah titik dok yang luas, mirip dengan taman bermain besar dengan tanah logam. Di kejauhan tampak benteng perang besar yang menjulang lebih dari 200 meter tingginya. Di dekatnya, puluhan pesawat kecil diparkir. Siswa dari setiap gerbong sedang turun. Lihatlah ke langit, bulan merah. Sangat menyeramkan. Kami jelas berada di bawah tanah beberapa menit yang lalu, bagaimana kami bisa sampai di sini secepat itu? Apakah kami melewati portal dan benteng perang itu? Rasanya seperti dunia lain, bulan tidak terlihat seperti ini. Gunung-gunung itu sangat tinggi, dan tanaman-tanamannya, aku belum pernah melihat satu pun sebelumnya. Li Yuan mendengar bisikan-bisikan keheranan dari siswa-siswa lain di sekitarnya. Setelah mengantisipasi hal ini, Li Yuan segera melihat bulan merah di langit. Tidak, lebih tepatnya itu mirip gabungan antara bulan dan matahari. Dalam jangkauan penglihatan Li Yuan, benda itu 2 kali lebih besar dari matahari, namun tidak begitu menyilaukan, dengan lingkaran cahaya redup dan kabur di sekeliling tepinya. Seluruh dunia tampak di ambang senja, agak kabur. Aliran cahaya merah aneh sesekali muncul ke permukaan dan melesat melintasi langit. Apakah ini alam bintang iblis bulan? Li Yuan diam-diam mengalaminya. Dia merasa bahwa lingkungannya, meskipun sedikit berbeda dari Blue Star, memiliki banyak indikator penting seperti gravitasi dan kualitas udara yang tampaknya tidak jauh berbeda. Nyatanya, selain siswa seperti Li Yuan dan Lin Lanyu yang memiliki pengetahuan sebelumnya tentang situasi tersebut, siswa lainnya bukanlah orang bodoh dan sebagian besar telah menebak-nebak dalam pikiran mereka. Tetapi karena takut akan aturan pertama dan kedua, mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Bersiap, naik ke pesawat, ratusan perwira militer berdiri di mana-mana, menjaga ketertiban dan mengawasi setiap siswa. Di langit juga ada drone tempur. Tidak jauh dari sana, ada tim robot tempur yang berpatroli, sangat waspada. Para perwira ini, sambil berpikir, Li Yuan melihat sekeliling, dan mengajukan pertanyaan kepada Istana Surgawi. Orang yang menjadi target, tingkat kehidupan 18,8. Orang yang menjadi target, tingkat kehidupan 16,2. Orang yang menjadi target, tingkat kehidupan 17,1. Li Yuan memilih 3 perwira tinggi dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki tingkat kehidupan lebih dari 20,0. Tidak ada prajurit utama tingkat kedua. Hal ini mengingatkannya kepada Profesor Ming dan para prajurit utama, tak satu pun di antara mereka yang tampaknya menaiki kereta. Mungkinkah, tebakan berani tiba-tiba muncul di benak Li Yuan, bahwa bentuk kehidupan di atas tingkat kedua tidak dapat memasuki alam bintang iblis bulan? Apakah ini perbedaan antara alam bintang tingkat pertama dan tingkat kedua? Setiap 20 siswa menaiki pesawat kecil, yang kemudian lepas landas dengan kecepatan tinggi segera setelahnya. Gemuruh gelombang. Di dalam pesawat, Li Yuan mengencangkan sabuk pengamannya, dan seperti biasa, duduk di seberang Lin Lanyu, menunggu perintah. 2 petugas menjaga ketertiban, dan setelah lebih dari 10 menit, bas gelombang, tiba-tiba pintu pesawat terbuka, dan angin kencang bertiup masuk.
Li Yuan, tiarap, kata seorang perwira tinggi dan kurus dengan suara rendah. Setelah membuka sabuk pengaman, Li Yuan dan Lin Lanyu bertukar pandang, lalu mengarahkan tombak panjang mereka ke pintu, melihat ke bawah, dan melihat bahwa pesawat itu berada sekitar 3 meter di atas tanah. Suara mendesing. Dia melompat turun dan mendarat dengan ringan. Rumbel gelombang, pintu pesawat tertutup, dan pesawat kecil itu dengan cepat naik dan pergi. Di lereng bukit ini, hanya Li Yuan yang tersisa. Li Yuan mendongak dan melihat sebuah titik hitam kecil di langit, setinggi 100 meter, sebuah pesawat tempur. Tampaknya kehadirannya dimaksudkan untuk melindunginya secara pribadi. Sekarang jam 8.45. Li Yuan melihat ke bawah ke gelang penunjuk posisinya, mulai resminya jam 9. Li Yuan mengamati sekelilingnya, dia berada di lereng gunung suatu pegunungan, dengan bebatuan terjal dan pepohonan jarang, cukup terbuka. Berdasarkan materi kemarin, seluruh area penilaian pertempuran panjangnya dan lebarnya 100 km, tatapan Li Yuan menyapu. Lokasi saya. Akhirnya, Li Yuan melihat gunung terpencil yang menjadi penanda, Gunung Pedang, di kejauhan, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Saya berada di wilayah Tenggara, sangat bagus. Aku seharusnya berada kurang dari 5 km dari wilayah, kawanan serigala setan bulan No. 5. Menunggu perintah. 15 menit kemudian, penilaian pertempuran dimulai. Gelang posisi langsung menyampaikan pengingat. Berangkat. Li Yuan, memegang tombak panjangnya, segera menuju ke tujuannya. Ingin membunuh lebih banyak makhluk setan bulan. Selain harus cukup kuat, seseorang juga perlu menemukan tempat berkumpulnya. Di alam bulan iblis bintang, pada titik tertinggi benteng perang, di sebuah ruang konferensi yang sangat luas, terdapat layar-layar pemantau yang berjejer rapat di atas kepala. Laksanakan perlindungan mutlak bagi 18 siswa A-level ke atas, kata seorang petugas berbadan kekar dengan suara berat, pastikan tidak ada kesalahan. Untuk siswa lainnya, lakukan segala hal yang mungkin untuk memastikan keselamatan mereka juga. Ya, di sebuah jurang pegunungan dengan perbedaan kedalaman yang sangat besar, Li Yuan sedang berjalan. Ao gelombang, hol gelombang, tiba-tiba, 3 makhluk setan bulan raksasa muncul dari sudut. Mereka, yang diselimuti warna hitam pekat, tingginya lebih dari 1 meter, panjangnya paling sedikit 2 meter, dengan ekor hampir 1 meter panjangnya, menyerupai serigala dari Blue Star dalam penampilannya, namun ukuran mereka lebih mendekati harimau buas, dengan rambut jarang dan sisik padat yang menutupi tubuh mereka. Ciri yang paling menonjol adalah mata mereka, merah tua, bersinar dengan kecerdasan, cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Setelah beberapa kilometer, akhirnya aku bertemu dengan 3 serigala setan bulan. Li Yuan berhenti, memegang tombak panjangnya, dan menatap ketiga serigala setan bulan itu. Tidak ada rasa takut, hanya kegembiraan. Makhluk target, level kehidupan 8.2, mengalahkannya akan menghasilkan nutrisi alam spiritual. Li Yuan menggunakan Divine Palace Inquiry pada salah satu dari mereka dan tidak bisa menahan senyum. Bagus sekali. Tanda pisah. Saya sudah membaca banyak komentar dari kalian, dan saya sangat tersentuh. Terima kasih atas dukungannya. Meskipun masih dalam masa gratis, saya tetap menambahkan 1 bab ekstra sehingga totalnya menjadi 3 bab sekaligus. Tolong dukung dengan tiket bulanan.